Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fillah wa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Regenerasi dan kaderisasi sangatlah penting dalam Islam. Kenapa? Sebab suatu saat kita pasti akan berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mati, apakah anak cucu kita masih Islam? Apakah mereka masih sholat? Bagi para kiai yang mempunyai pondok pesantren dan juga yang mempunyai lembaga pendidikan, setelah kita mati, apakah
lembaga pendidikan yang telah diperjuangkan bisa lanjut atau tidak? Madrasah dan TPQ sebagai sarana dakwah bisa lanjut atau tidak? Dan bagi orang yang menjadi takmir setelah kita mati, apakah masjid yang telah diperjuangkan itu ikut mati atau tidak? Apakah anak cucu kita sanggup untuk mengurusi dan merawati masjid atau tidak? Sebagai ikhtiar yang menjamin kelangsungan berdakwah agama Islam, kita harus mempersiapkan keturunan yang kuat-kuat. Maksudnya kuat secara iman, secara fisik, secara ekonomi, dan juga ilmunya. Karena dia pasti akan melanjutkan dakwah serta perjuangan ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita supaya tidak mati dengan meninggalkan anak cucu yang masih lemah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah kamu takut kepada Allah orang-orang yang seandainya di belakang mereka meninggalkan anak-anak yang masih lemah. Mereka khawatir terhadap kesejahteraan anak-anak itu. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengapresiasi kader-kader yang kuat imannya, yang kuat mentalnya, yang kuat fisiknya, dan juga yang kuat ekonominya, sebagai bekal untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab tanpa sebuah kekuatan kita pasti akan sangat kesulitan untuk melakukannya. Dalam kitab Bulughul Maram halaman 324 nomor 8, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'mininad dha'if. Orang mukmin yang kuat jauh lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang mukmin yang lemah. Orang mukmin sama-sama baiknya, namun orang mukmin yang kuat jauh lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, ikhtiar untuk melahirkan generasi-generasi yang kuat dan mampu melanjutkan perjuangan Islam dapat kita upayakan dengan beberapa cara. Yang pertama, tentunya melalui pernikahan secara syariah. Jangan sampai ada di antara kita yang mempunyai keturunan tanpa melandasi sebuah pernikahan. Karena tanpa pernikahan dan berdasarkan penelitian, anak manusia yang dilahirkan lewat perzinaan rata-rata sulit disolehkan. Mereka sulit dididik lantaran proses awal kelahirannya saja sudah tidak benar. Oleh karena itu, jika anak cucu kita ingin menjadi orang yang baik, maka langkah pertama yang perlu diperhatikan adalah melalui pernikahan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutamakan sisi keagamaan seorang hamba, terutama
dalam akhlak dan juga kesolehannya. Kategori inilah yang seharusnya diutamakan dalam menentukan pilihan calon suami maupun istri. Sebagai orang tua, jika ada orang yang melamar anak kita, orang itu sekaya dan sehebat apapun, jangan diterima, kecuali agamanya benar-benar baik. Dan begitu pula sebaliknya, jika ada orang yang melamar anak kita, lalu orang itu orang biasa-biasa saja, tidak terlalu kaya, tapi dia orang alim dan imannya luar biasa. Yang seperti itulah yang seharusnya layak dipilih untuk dijadikan menantu kita. Pasti dia akan melahirkan generasi-generasi yang kuat dan mampu melanjutkan dakwah serta perjuangan ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan, jangan sampai engkau menolak pinangan orang yang baik agamanya dan juga yang baik akhlaknya. Idza khataba ilaikum man tardawna dinuhu wa khuluquhu fazawwiju illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Dan jika ada laki-laki yang datang kepadamu lalu dia meminang putrimu, sekiranya agama laki-laki itu baik, maka terimalah. Jika engkau tolak, maka engkau adalah orang yang matre. Dan apabila engkau malah memilih calon yang lain yang lebih kaya tapi dia sholat, maka akan terjadi kerusakan yang besar di muka bumi ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Dan yang terakhir yaitu luqmatul halal. Sebagai upaya supaya anak cucu kita menjadi orang yang baik, sebagai bekal modal supaya mereka menjadi keturunan yang baik, keturunan yang bagus, maka bekerjalah dengan baik, mencari rezekilah dengan cara yang halal, merupakan salah satu cara yang penting untuk menguatkan keimanan seorang anak dan juga cucu-cucu kita. Makanya kita dilarang untuk memakan makanan yang tidak halal, meminum minuman yang tidak halal. Dengan demikian, jikalau anak dan istri kita berikan makanan dan minuman yang halal, insya Allah mereka akan kelak menjadi orang yang berguna dimanapun dia berada. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah tanggung jawab kita sebelum kita mati. Kita harus memastikan anak cucu kita mengaji, sholat, dan mau mengurusi masjid. Jika itu semua bisa dilakukan, maka berbahagialah kita. Kita mati, agama tidak ikut mati. Kita mati, madrasah dan pesantren tidak ikut mati. Begitupun juga masjid masih tetap berlangsung. Berarti kita telah memperjuangkan ihya ulumuddin, yakni menghidupkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan keturunan-keturunan kita, anak-anak cucu-cucu kita menjadi orang yang kuat imannya, yang kuat Islamnya, yang kuat ekonominya, yang kuat fisiknya, dan juga yang kuat ilmu dalam pengetahuannya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Usikum ibadallah wa iyaya bittaqallahi faqad fazal muttaqun.
wa ahathukum wa iyaya ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina qamu bihifdhi syari'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu sayyidul musyaffa'ina yaumal qiyamah. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa taqwah wa raqibuhu muraqabata wa ya'lamu annahu yarah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum ya'idzukum la'allakum yu'tikum la'allakum wala dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.